Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sampersita kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, memasuki tahun 2024 di mana kita juga harus mewaspadai segala bentuk kejadian seperti kebakaran dan kondisi urgent lainnya. Untuk itu DPKP hadir untuk membantu pencegahan, pengendalian, dan juga penyelamatan serta penanganan berbagai hal berbahaya lainnya. Dan tentunya untuk sore hari ini kita akan membahas bagaimana tingkat kewaspadaan DPKP siap siaga 24 jam. Saya sudah bersama dengan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran pada bidang pemadaman dan juga penyelamatan serta sarana prasarana, yaitu Bapak Dery Ambari Esos. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Bapak, dan juga pemirsa. Kebetulan kita tidak hanya berdua, tetapi juga kita dalam menunggu kondisi Bapak Kepala Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang yang juga nanti akan hadir turut bersama kita. Untuk itu kita lanjutkan terlebih dahulu Pak ya, sembari kita menunggu Pak Kadis tiba seperti itu. Baik Bapak, ini kan memasuki awal tahun 2024 ya, sudah habis di bulan Januari ini Bapak. Tentunya kita juga akan persiapan, biasanya di awal-awal tahun itu ada namanya musim kemarau ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak untuk persiapan dari DPKP menghadapi memasuki musim kemarau ini nih Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, jadi untuk kewaspadaan dini pencegahan bahaya kebakaran untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang ini, kita dalam hal ini mempersiapkan baik armada, personil, dan pos-pos pelayanan yang tersedia di Kota Tanjung Pinang. Ada 4 pos pelayanan di setiap kecamatan. Jadi sudah kita siapkan baik armada maupun personel untuk mewaspadai kejadian-kejadian seperti kebakaran maupun penyelamatan di wilayah Kota Tanjung Pinang ini sendiri. Oke, berarti sampai saat ini ada 4 pos pelayanan yang ada di Kota Tanjung Pinang ya Pak ya? Siap. Oke, memasuki Januari ini bagaimana kondisinya Pak? Kondisi masyarakatnya? Ya. Untuk kasus-kasus yang udah masuk ke DPKP seperti apa Pak? Ya, untuk kejadian kebakaran sendiri di tahun 2024 ini sampai dengan akhir Januari itu ada 4 kejadian. Oke. Rata-rata kebakaran untuk rumah, bangunan gedung ada 4. Sampai dengan akhir Januari 2024 ini. Terakhir kemarin hari Minggu yang lalu 1 unit rumah juga. Oke, itu karena apa Pak? Rata-rata konsleting listrik maupun ada juga dari sebab mesin air. Mesin air juga yang terbakar. Ada juga dari kompor gas, ada dari kulkas mereka yang konslet. Nah, jadi kita tanggulangi. Oke, baik. Itu kalau misalnya untuk pada saat sekarang itu kan banyak kejadian-kejadian juga nih, udah dimasuki Januari udah 4 kejadian kebakaran nih Pak. Kalau yang non kebakarannya Pak, kalau ini apa yang udah masuk nih Pak? Jadi untuk di tahun 2024 ini kita sendiri ada 47 kejadian. Di bulan Januari ini Pak? Bulan Januari. Oke. Jadi rata-rata itu penanganan terhadap ulat bulu, ular, sarang tawon, ada juga laporan buaya di masyarakat. Jadi itu yang kita tanggapi laporan. Oke, itu kejadian-kejadian non kebakaran ya Pak yang dialami masyarakat. Ya. Baik. Oke, itu bagaimana tuh DPKP untuk menanggapi hal tersebut nih Pak? Kan udah banyak kejadian yang masuk ya Pak ya. Udah 50 kejadian kalau kita hitung nih di bulan Januari. Nah, untuk mewaspadai hal itu kepada masyarakat ini bagaimana nih Pak? Jadi kita tetap standby di setiap pos di wilayah Kota Tanjung Pinang ini untuk penanganan laporan non kebakaran maupun kebakaran. Jadi mereka sudah standby nih, anggota personil di setiap pos dengan berbagai alat pelindung diri yang mereka miliki nih. Dari untuk penanganan lebahnya, untuk penangkapan buaya, untuk hal-hal lain yang bersifat memang sekarang ini intinya damkar serba bisa jadinya. Damkar serba bisa. Apapun itu ya Pak laporannya Pak ya. Tetap kita tanggapi. Tetap ditanggapi. 24 jam ya Pak. Siap. 24 jam luar biasa. Apalagi ini kan masuk ke awal tahun. Ini biasanya kalau awal tahun kan udah kita lihat kondisinya ini udah banyak kejadian hujan dan lain sebagainya Pak ya. Ini
Baik, itu kalau untuk di saat ini Pak, dari DPKP sendiri untuk kasus-kasus yang ditangani di bulan Januari, kalau kita Ya. berkaca di tahun sebelumnya ini bagaimana Pak? Kalau untuk laporan di tahun 2023 itu memang banyak untuk kejadian non kebakarannya. Kalau Oh, non kebakaran ya, yang lebih banyak Pak ya? kita penyelamatan untuk kebakaran sendiri malah sudah menurun nih. Jadi tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran ini sudah semakin meningkat. Oke. Jadi kebakaran dari tahun menahun jadi menurun nih. Kita berharapkan zero kebakaran jadinya. Iya betul, tahun kita itu. harapkan seperti itu Pak Ya. ya. Jadi aman seluruhnya Aman Pak ya, jadi ya seperti itu. seluruhnya. Jadi edukasi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan kata Bapak ini kan sudah mulai meningkat nih kesadaran dari masyarakat terhadap hal-hal yang membahayakan seperti itu. Nah, apalagi yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat Pak untuk mengantisipasi tentunya kejadian-kejadian apalagi kebakaran ya Pak ya, Iya, seperti betul. itu. Karena kalau untuk kebakaran sendiri memang kita wajibkan kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, edukasi juga kepada masyarakat terkait ancaman bahaya kebakaran yang akan terjadi. Jadi di setiap masyarakat tentunya ada petugas-petugas dari relawan-relawan yang kita bentuk nih. Oke. Di DPKP sendiri sudah membentuk di tahun kemarin untuk relawan kebakaran sendiri. Oke, Jadi ada di setiap kelurahan. Yang khusus relawan kebakaran relawan seperti itu. kebakarannya. Jadi di setiap kelurahan ada 5 personilnya 5 untuk personil membantu tugas DPKP sendiri. di PKP itu yang ada di kondisi sekarang ya Pak untuk DKP. Antisipasi pencegahan dini mereka lakukan itu. Jadi tidak kita berharap tidak sampai ke laporan itu masuk ke kita. Betul, Jadi betul. selesai di masyarakat sendiri. Maksudnya di masyarakat, masyarakat udah tahu cara Sudah tahu menangani cara ya Pak ya menangani. sebelum melaporkan Ya, kepada karena sudah pemadam. mereka kita berikan pembinaan juga, pelatihan juga kan. Oke, udah ada dilakukan pembinaan ataupun sosialisasi nih Pak di bulan Januari ini nih Pak. Kalau di bulan Januari ini kita memang belum mulai kegiatan. Oke. Jadi di tahun 2023 sudah berjalan semua. Oke, baik. Dan ini tadi sudah saya bilang bahwa kita bukan hanya berdua ya Pak ya Ya, untuk siap. membahas tema ini. Kita juga udah kedatangan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah sudah hadir. Silakan Bapak masuk bersama kita Bapak untuk membahas tema ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi. Selamat datang Bapak, silakan Bapak. Baik Bapak, kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak Agus Tiawarman, Esos MM Bapak. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bapak atas kedatangannya ya Bapak ya, walaupun sempat mengalami kendala ya macet ya biasa di Kota Tanjung Pinang kalau udah sore ya Pak ya. Oke, baik Bapak, kita hari ini membahas tema terkait dengan tingkatkan kewaspadaan DPKP siap siaga 24 jam. Tadi saya sudah membahas bersama dengan Pak Dery terkait dengan ini kan masih memasuki awal tahun di bulan Januari dan ternyata sudah banyak juga kejadian-kejadian ataupun laporan yang masuk ya Pak Dery ya ke DPKP seperti itu. Ini bagaimana Bapak meresponnya nih Pak, di bulan Januari kita udah mengalami 4 kejadian kebakaran di Kota Tanjung Pinang dan non kebakarannya itu kurang lebih 40 lebih kejadian seperti itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, pertama-tama terima kasih Baik. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang ini memang sesuai dengan tusi yang diemban, selain bertugas untuk melakukan tugas-tugas pemadaman, Betul. juga ada penyelamatan. Betul. Jadi saya pikir tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Kasih, Pak Dery bahwa semakin hari Dinas Pemadam Kebakaran, alhamdulillah kita semakin dikenal di masyarakat, Betul. semakin familiar, masyarakat semakin tahu bahwa dia harus merujuk kemana, begitu kan. Bahkan yang sekecil hal-hal yang kecil pun Betul, ya, betul. butuh pertolongan damkar. Insya Allah selagi kita mampu kita akan tunaikan. Betul. Nah, terhadap mengantisipasi kasus-kasus kebakaran, yang pertama tentu kita tetap terus menghimbau kepada masyarakat ya untuk dapat terus menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar, supaya mengantisipasinya dengan cara ya paling tidak meminimalisir Betul. hal-hal yang dapat memicu kebakaran yang lebih besar. Misalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dulunya barangkali mungkin melakukan pembersihan pekarangan, lahan, kebun itu dengan cara membakar yang mungkin perlahan-lahan kita sudah berikan edukasi supaya jangan dilakukan lagi. Jadi membuka lahan, membersihkan pekarangan tidak lagi dengan cara membakar. Karena ini juga dapat memicu, dapat Betul. terjadinya kebakaran yang lebih besar. Yang kedua,
tentu edukasi yang sudah kita lakukan kepada masyarakat, baik itu kepada anak-anak didik ya di sekolah-sekolah maupun kalau di masyarakat itu kita tadi sudah disinggung oleh Pak Dery bahwa kita sekarang sudah punya relawan pemadam kebakaran. Iya betul sekali. Red Car yang ada di setiap kelurahan. Ya insya Allah mudah-mudahan Red Car ini dapat bertugas sesuai dengan tusinya sehingga dapat lebih dikenal lagi dengan masyarakat dan masyarakat juga merasa sangat terbantu ya seperti itu. Kita harapkan demikian. Luar biasa. Tadi juga saya sudah berbicara dengan Pak Dery, ternyata laporan masyarakat juga luar biasa ya Pak, dari hal sekecil apapun mereka mempercayai kepada DPKP seperti itu. Kami pelayan. Luar biasa. 24 jam ya Pak ya. 24 jam siap. Pak Dery dan pasukannya. Mendengar laporan masyarakat ya Pak ya. Insyaallah. Oke, untuk kondisi pada saat ini baik itu relawan ataupun armada yang siap di Tanjung Pinang nih Pak, apalagi ini masih awal tahun ya Pak ya. Ini bagaimana kesiapannya Pak? Yang pertama-tama tentu kalau personil saya yakin kami siap ya, kami siap dengan segala konsekuensi tugas yang memang sudah dipercayakan kepada kami. Personil saya sekarang kurang lebih ada 100-an yang secara kontinu bergiliran diatur secara sip jaga melakukan tugasnya. Hanya saja barangkali mungkin sedikit kendala kita armada yang kita miliki sekarang yang rata-rata umur armada itu sudah di atas 10 tahunan, bahkan ada yang sudah mau 18 tahun ya Pak Dery ya. Jadi tentu dengan kondisi armada yang sudah semakin renta ya, jadi usia produktifnya sudah semakin berkurang. Ya, Pak, ya? Iya betul. Kemampuan kerjanya juga semakin berkurang. Nah ini tentu mempengaruhi kinerja kami, pasti itu mempengaruhi. Di beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, saya sudah sering menyuarakan, kiranya yang pemadam kebakaran ini tentu harus ditopang dengan sarpras yang memadai. Kalau sarprasnya tidak mampu, tidak memadai, sehebat apapun pasukannya Pak Dery dengan kemampuan, kapasitas dengan alat-alat ya Pak yang kurang memadai juga tidak akan mendukung dengan baik ya. Jadi sekali lagi SDM kemudian Sarpras ini harus saling menunjang. Sekarang ini kami masih mengoperasikan ada 4 pos jaga, pos sektor yang senantiasa standby 24 jam. Ini masyarakat dapat mengaksesnya baik itu secara langsung maupun secara online, by phone juga bisa, secara aplikasi juga kita sudah mulai sudah mulai digunakan oleh masyarakat dan ini lebih memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan pemadam kebakaran di Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Itu juga untuk cara memudahkan masyarakat ya Pak ya untuk bisa menghubungi damkar seperti itu. Baik. Oke, Pak Dery, seperti yang dikatakan Pak ini ya, Pak Agus Tiawarman, ini terkait dengan kondisi-kondisi ini pelaporan dari masyarakat. Ini harusnya seperti apa sistem yang dilakukan masyarakat? Karena kan biasanya nih ya Pak, kalau kita ataupun masyarakat mengalami suatu kejadian, baik itu kebakaran ataupun juga non kebakaran, itu biasanya langsung panik. Nah, ini apa yang harusnya dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat ini? Seperti misalnya mungkin kejadian yang Bapak bilang 4 kali kejadian yang sudah terjadi di bulan Januari ini seperti gas ya, terus akibat konsleting listrik seperti itu. Harusnya masyarakat apa yang mereka lakukan? Atau mungkin sebelum menghubungi pemadam kebakaran atau langsung menghubungi pemadam kebakaran? Pak Dery bagaimana nih? Baik, untuk yang kejadian di 2024 ini sendiri, jadi tidak merambat sampai ke rumah-rumah yang lain ya. Hanya 1 unit rumah rata-rata yang terjadi. Karena masyarakat sudah tahu nih harus berbuat apa mereka untuk mengantisipasi tidak besar risiko yang terjadi dari bahaya kebakaran itu. Jadi mereka sudah berbuat dulu, mereka menggunakan alat seadanya untuk pemadaman. Jadi masyarakat sudah mulai tidak panik nih dengan kejadian-kejadian kebakaran ini. Jadi sambil menghubungi juga pemadam kebakaran, mereka juga berbuat. Jadi tidak merambat sampai ke rumah-rumah yang lain atau bangunan yang lain untuk 4 kejadian yang baru terjadi di bulan Januari ini. Jadi intinya saling sama-sama membantu sebenarnya Pak ya. Akhirnya pemadam kebakaran juga sudah berusaha untuk bisa datang tepat waktu, tetapi masyarakat juga harus tahu apa yang dilakukannya ya Pak, seperti itu. Baik, ini untuk di tahun 2024 ini nih Pak, apa yang sudah dilakukan ataupun program-program yang akan direncanakan seperti itu, bagaimana Pak Kandis? 2024 kan ini baru mau mulai ya, Betul. Kita masih di bulan Januari, tetapi memang program-program yang sudah memang ada, misalnya tadi sudah disinggung
kita di tahun 2023 sudah ada pembentukan Redcar, lalu ada pemantapan di 2024, kita akan terus itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pemantapan anggota juga secara internal juga akan kita lakukan. Mungkin nanti ke depan kita akan menggandeng beberapa satuan yang punya kesamaan unsur dalam bekerja, misalnya ada Basarnas, ada BPBD, ya. Jadi ada mudah-mudahan untuk meningkatkan sinergitas di dalam bekerja di lapangan. Terkait dengan yang hal-hal yang demikian, tentu selain mengedukasi masyarakat, kita juga harus meningkatkan kemampuan di internal, ya, di dalam SDM-nya pemadam sendiri. Kemudian ada beberapa misalnya yang terkait dengan peningkatan kasus kebakaran. Tentu kita berharap, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, bahwa kita berharap ke depan kasus kebakaran ini harusnya semakin menurun, semakin berkurang. Tapi kalau non kebakaran memang sepertinya trennya meningkat, menaik. Yang kami maksud non kebakaran tadi yang mungkin sudah singgung, misalnya layanan masyarakat, misalnya ada gangguan lebah, sarang tawon, ulat. Sekarang ini ada baru lagi, ulat bulu namanya. Ulat bulu ya Pak ya? Rumah Mbak tadi mungkin juga pernah nyentuh ke. Jadi macam-macam. Jadi ada layanan-layanan yang begitu semakin meningkat. Nah, tentu kita berharap ya semakin hari masyarakat teredukasikan. Artinya sambil saya sudah sering memesan sama kawan-kawan di lapangan, selain kita bekerja ya juga harus ada edukasi yang bisa kita berikan, kita sampaikan. Kalau tadi misalnya pertanyaan, kalau masyarakat menghadapi kebakaran ya sumber kebakaran yang masih kecil, ya kita berharap itu dapat dilakukan oleh individunya dulu, ya pemilik rumah atau orang yang berada di rumah. Misalnya kalangan ibu-ibu. Makanya kemarin itu kita di tahun 2023 intens kita melakukan edukasi kepada kalangan ibu-ibu ya supaya kasus-kasus misalnya kebakaran akibat kebocoran gas atau kompor yang tidak terkendali dan lain sebagainya itu dapat diminimalisir. Sebenarnya kan kalau yang sudah tahu sebenarnya simpel saja, ya. Jadi tak perlu khawatir, tak perlu takut yang berlebihan. Ya, sambil tadi sampai apa yang Pak Dery sampaikan, ya misalnya kita dapat mengatasinya sambil menghubungi dinas pemadam, petugas pemadam. Karena kebakaran ini tidak menunggu lama. Misalnya kalau 10 sampai 15 menit satu buah rumah sudah habis. Luar biasa ya Pak, kalau hanya menunggu datangnya pemadam kebakaran ya Pak ya, betul. Nah, apalagi dikaitkan dengan situasi kita sekarang misalnya kita ini Kota Tanjung Pinang, jalan-jalan utama kita kalau pagi itu jam 7 sampai dengan jam 8 itu macetnya luar biasa. Luar biasa Pak ya. Nah kalau sorenya jam 4 sampai jam 5 itu macetnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan jangan terjadi di jam-jam ini. Mudah-mudahan. Makanya untuk itu harus ada edukasi juga ya Pak ya. Apalagi sekarang juga kita zaman digitalisasi semua juga bisa dicari tahu Pak ya. Penanganan-penanganan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi biasanya emang seperti itu Pak. Apalagi ibu-ibu ya kalau udah melihat api dikit aja tuh udah panik. Jadi ketika panik tidak tahu. Itu manusiawi. Tetapi paling tidak dengan mereka sudah pernah dilibatkan, pernah melihat bagaimana cara pemadam bekerja. Iya, betul. Ya setidaknya mungkin teredukasi dengan sendirinya mereka akan ada keberanian untuk mengatasi. Itu mudah-mudahan ya. Seperti yang sampaikan Pak Dery tadi, kasusnya mudah-mudahan tidak sampai dengan ketidaktahuan, dengan kemanikan yang luar biasa sehingga harus merambat ke rumah-rumah sebelah luar biasa itu. Jadi kita harapkan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus tahu apa yang dilakukan ya Pak ya, seperti itu. Baik. Terkait dengan kondisi-kondisi ini kan yang saya tahu pemadam kebakaran bukan hanya menangani kasus kebakaran saja ya Pak ya, walaupun namanya pemadam kebakaran seperti itu, tapi juga kasus-kasus lain ya juga dilakukan ya Pak ya seperti itu. Dilayani selain non kebakaran seperti kata Bapak tadi, ulat bulu yang masuk, lebah dan lain sebagainya nih. Kalau Pak Dery terkait dengan laporan-laporan masyarakat yang mungkin selain non kebakaran, apa yang unik laporan dari masyarakat nih Pak? Yang tiba-tiba minta nelfon kan pemadam kebakaran minta tolong. Apa yang menurut Bapak ini ternyata padahal kalau dibilang kayaknya kasus kecil seperti itu. Tapi kok nelfonnya pemadam kebakaran? Kasus apa itu Pak biasanya Pak? Untuk masyarakat sendiri sering nih melapor nih ada seperti kita membantu tumpahan solar ya, tumpahan minyak di jalan. Terus ada sampai kucing di atas atap ini. Sebenarnya nanti kalau kita udah naik juga kucingnya bisa turun sendiri. betul. Kita bekerja dengan sama kucing sama istilahnya monyet sama apa di atas atap.
Nanti kita Semuanya bekerja, dilakukan, Pak, ya? Karena beresiko Iya, kita di atas atapnya, tapi tetap kita layani. betul, luar Setiap biasa. laporan yang masuk tetap kita layani. Oke, itu salah satu yang terjadi di Tanjung Pinang, Pak, Iya, ya? di Tanjung Pinang. Seperti kucing naik di atas genteng, itu ya juga. itu. Jadi artinya apapun sekarang masyarakat merasa misalnya kalau dia butuh layanan itu dia akan telepon, kami punya kewajiban untuk mendatangi. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, kalau kucing di atas atap itu kan kadang-kadang kalau kita pun naik ke atas atap kucingnya pun lari. Betul. Kucingnya lari. Tiba nanti kita sudah datang sana, kiranya kucingnya udah Ya. turun ya, Pak, ya? Yang agak aneh sedikit tuh misalnya lagi santai-santai duduk di jembatan, handphonenya jatuh, panggil petugas. Luar Kan itu yang biasa. misalnya 2-3 tahun yang kemarin-kemarin kita nggak akan kepikiran seperti itu kan. Betul. Jatuh ya jatuh. Oh sekarang dia terpikir, oh kalau jatuh berarti ada pemadam nih bisa nyelamatkan. Bisa ngambil handphonenya, Pak, ya? Lalu handphone jatuh dalam sumur baru-baru ini ya Pak Diri ya. Oh, luar biasa. Katanya handphonenya lumayan mahal, diselamatkan oleh pemadam ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, ya. Meskipun harus diperbaiki lagi ya, Pak, ya, seperti Jadi itu. saya pikir itu tadi kami mohon dukungan dan Iya. doanya mudah-mudahan itu tadi semampu yang kita bisa kita akan tetap melayani masyarakat, memberikan pelayanan itu secara optimal. Ya lagi-lagi tentu selain personil kita butuh dukungan sarprasnya. Betul. Sarpras bukan hanya mobil. APD yang kita kenakan ini juga harus punya standar Betul ya. sekali. Artinya misalnya hanya untuk memindahkan lebah atau gangguan lebah rumah itu kita nggak bisa berpakaian begini, kita Betul harus punya sekali. pakaian khusus. Iya, Nah keamanan APD ya, itu Pak, ya. kan lumayan mahal, Iya. lumayan apa. Lalu misalnya untuk tawon lebah tadi mungkin sama ya. Lalu untuk api misalnya pakaiannya kan sendiri lagi, modelnya Betul. apa jenisnya lain lagi. Jadi semuanya itu butuh kelengkapan sesuai dengan standar ya, butuh biaya ya. Artinya dukungan biaya itu harus mutlak ya. Oh iya, Pak, harus sinkron juga ya, Pak, Iya, ya. harus. Betul. Jangan kita dituntut bekerja maksimal tapi hanya modal nekat Sarananya doang. dan prasarananya kurang ya, Pak, ya. Ya, seperti jangan itu. sampai anggota saya bekerja dengan modal nekat. Luar Dia biasa. berani turun ke sumur tapi Iya. APD-nya tak lengkap ya, namanya bunuh diri kan gitu kan. Membahayakan Kalau- jadinya, Pak, ya. membahayakan, justru Membahayakan. petugasnya yang berbahaya. Iya, betul. Nah, yang ini yang sering saya sampaikan khususnya kepada pengambil kebijakan, pimpinan-pimpinan, kita sering suarakan itu supaya ya kita punya sama persepsi lah. Betul. Artinya semakin hari masyarakat butuh layanan pemadam kebakaran. Iya, betul. Ya, walaupun dengarnya istilah bahasa apa remeh temeh gitu ya, bahasanya hanya ringan-ringan saja ya seperti tadi kucing di atas atap, kucing apa. Tapi itu bentuk layanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Iya. Dan masyarakat tahu bahwa kami telepon pemadam harus datang, kayak gitu ya. Betul. Ular masuk ke rumah. Kalau dulu mungkin kalau ular masuk rumah paling-paling panggil tetangga aja sama-sama kita bunuh kan gitu kan. Iya. Kalau Tapi sekarang udah melapornya ke pemadam enggak. kebakaran ya, Sekarang Pak, ya? masyarakat ular yang kecil-kecil gitu pun dia panggil pemadam. Karena apa? Karena dia tahu memang ada petugasnya yang menangani. Sama halnya petugas kebersihan misalnya, orang buang sampah kan ada petugas. Iya. Jadi kadang-kadang pemikiran masyarakat juga jangan keliru. Maksudnya mentang-mentang ada petugas yang bisa melayani, tapi justru masyarakat jadi kesannya jadi timbulnya negatif, tidak Iya, mendidik. betul. Ya. Jadi Nah, itu kan tentunya perlu edukasi juga kepada Edukasi, masyarakat ya, iya, Pak, ya. itu tadi. Nah, sejauh ini nih bagaimana, Pak, untuk edukasinya kepada masyarakat yang mungkin bisa disampaikan bahwa hal-hal kecil mungkin bisa ditangani sendiri dulu ataupun terkait dengan cara penanganan hal-hal tersebut kepada masyarakat ini seperti apa, Pak, yang bisa dilakukan, Pak? Kalau untuk sejak dini kita sudah mulai masuk ke pendidikan ya. Artinya ke sekolah-sekolah kita sudah sampaikan. Bahkan kami sekarang lagi tren nih. Saya sekarang artinya mengatur waktu kunjungan anak-anak TK PAUD itu lumayan tuh. Maksudnya setiap minggu pasti ada, setiap hari dalam satu minggu itu kadang udah sampai 2-3 TK yang bahkan kita sampai harus mengatur jadwal. Ada tren misalnya di saat mereka yang menjelang libur, menjelang setelah ujian, mereka tuh ramai tuh. Kalau TK PAUD di Tanjung Pinang ini saya pikir sudah hampir semuanya sudah mendapatkan ya, Pak, ya, edukasi tersebut. Nah, di sana kita sampaikan edukasi itu. Kemudian kalangan masyarakat misalnya perkumpulan ibu-ibu dan lain sebagainya, kita sampaikan itu edukasi yang memang seharusnya mereka menerima manfaatkan itu. Tahun 2023 kita kan di bulan Desember kita keliling ke kelurahan-kelurahan memberikan edukasi dan kita berharap ya
walaupun sedikit tapi paling tidak masyarakat sudah mulai tahu Betul. apa yang dia harus lakukan terhadap untuk mengantisipasi bahaya-bahaya kebakaran yang tidak kita inginkan. Oke, betul itu. Jadi harus dilakukan ya Pak ya, terhadap edukasi-edukasi yang sudah diberikan tentunya Pak ya. Ya. Oke, ini Pak Dery terkait dengan yang sudah disampaikan tadi Pak Kadis, ini kan banyak juga kejadian-kejadian kebakaran yang dialami masyarakat. Rata-rata juga di bulan Januari 40 kejadian ini non kebakaran ya Pak ya. Nah ini motivasinya apa nih Pak? Maksudnya nih kadang hal kecil dilaporkan oleh masyarakat mau tak mau pemadam kebakaran juga harus turun membantu seperti itu. Apa motivasi dari pemadam kebakaran sendiri nih Pak untuk bisa turun membantu? Padahal itu kalau bisa dibilang mungkin bisa diatasi sendiri dulu atau dibantu oleh tetangga, tetapi mereka menghubungi pemadam kebakaran. Karena kita mungkin sekarang zaman digital, media sosial juga banyak. Jadi di mana-mana rata-rata kan seperti contoh di daerah DKI. Iya. Jadi apapun kejadian sekecil apapun mereka menghubungi pemadam. Jadi sampai ke daerah terikut nih. Mengikuti Jadi, akhirnya mengikuti. Pak ya. Jadi mereka lihat pemadam bisa menangani ini, pemadam bisa menangani ini. Oke. Jadi sampai ke daerah mereka terikut. Jadi kita terima laporan, kita tidak menolak semua laporan, Betul. tetap kita tanggapi, kita datang ke lokasi, kita lihat nih apakah kita mampu atau tidak dengan peralatan yang kita miliki. Jadi kalau memang ini nanti kita bantu masyarakat. Kalau memang tidak bisa, kita tidak mampu dengan peralatan yang kita miliki, nanti kita sampaikan. Tapi rata-rata untuk di tahun 2023 maupun 2024 ini, insya Allah tertangani semua. Dari laporan Apapun dari itu yang besar Pak ya? apapun yang kecil apapun, tetap kita Tetap tidak ditangani. lanjuti. Oke, luar biasa ya Pak ya, sesuai dengan visi dan misinya dari pemadam kebakaran memang ya harus, Pak ya. insya Allah memang harus begitu ya. Jadi saya juga sering menyampaikan kepada anggota bahwa bekerja di pemadam barangkali mungkin sedikit agak punya perbedaan. Harus bekerja dengan hati, dengan ikhlas, Betul. ya, tidak berhitung-hitung. Ini kasih saya Pak Dery ini luar biasa nih memang ya, dia hampir saja untung saja anak istrinya nggak dibawa ke kantor. Luar Dia bisa biasa. dihubungi 24 jam di kantor. 24 jam Pak ya. Luar biasa ya. Jadi kinerjanya luar biasa. Jadi saya selalu menghimbau kepada anggota ya seperti itu. Artinya kalau kita bekerja di pemadam jangan berhitung-hitung karena Betul. Pemadam itu tugasnya tidak hanya siang, kan gitu. Ya. Kebakaran itu kan terjadi tidak harus hari Tidak panas. memandang waktu ya Pak ya. Tidak mengenal waktu. Kebakaran itu tidak panas terik, dia mungkin tak terbakar, tapi hujan lebat dia terbakar. Betul, betul. Kan gitu. Tidak harus nunggu siang, subuh-subuh juga dia kebakar. Betul, betul. Jadi panggilan-panggilan yang seperti ini tentu ya insya Allah bagi anggota pemadam, dinas pemadam kebakaran sudah rata-ratanya sudah menjiwai seperti itu. Betul. Jadi oleh karena itu sesuai dengan pertanyaan tadi, sekecil apapun misalnya panggilan atau permintaan layanan yang disampaikan masyarakat, insya Allah selama ini kita respon, ya kita respon dan kita berikan sesuai dengan ya kadarnya lah, ya artinya kalau memang dia memang tingkat kesulitannya tinggi, tentu memang butuh dukungan yang lebih besar, baik personil maupun peralatan. Ya, Kalau misalnya terkait dengan personil, kita kan misalnya satu pos itu cuma yang standby-nya itu hanya 5 sampai dengan 6 orang per sip jaga. Nah, kalau dia misalnya butuh layanan yang agak berat, saya akan gerakkan pos-pos yang lain. Oke, Jadi, untuk membantu ya untuk Pak membantu. ya. Itu Jadi, strategi yang dilakukan ya Pak ya. itu strategi kita lah. Jadi mengaturnya ada komando lapangannya di lapangan. Melihat besar kecilnya kejadian Betul. lah. Jadi sebenarnya walaupun yang bukan sipnya juga harus bersiap 24 Harus jam siap. ya Pak ya. Saya selalu juga sampai gitu, harus siap. Betul. Saat sering itu artinya saat dia sedang santai, saat sedang istirahat, misalnya lagi dengan keluarga ya ditelepon ya harus datang. Iya, harus siap melayani Pak ya kondisinya. 24 jam ya walaupun Ya, bukan kondisinya sipnya seperti itu. Oke, kita lihat di tahun 2023 Pak ya. Ini buat untuk dievaluasi juga kita di tahun 2024. Ini kan di 2023 juga banyak kejadian karhutla yang terjadi ya Pak ya. Beritanya juga marak seperti itu. Kalau di Tanjung Pinang sendiri bagaimana Pak untuk mengantisipasinya di tahun 2024 ini? Apalagi memasuki musim kemarau. Seperti itu Pak Dery. Ya, untuk di tahun 2023 untuk karhutla sendiri memang ada sekitar 90 kejadian. Oke. Itu sudah menurun di tahun 2021 atau 22 yang tinggi tingkat kejadiannya. Jadi di tahun 2023 ini udah mulai menurun nih. Untuk di tahun 2024 ini kan kita masih mengalami musim yang pancaroba nih. Betul. Kadang panas, kadang hujan kan. Jadi untuk kebakaran lahan memang
Minim kita ya, Pak? mengharapkan tidak ada, minim sekali kejadian kayak ini. Karena masyarakat juga seperti kata Pak Kadis tadi sudah sadar nih, kita memberikan edukasi, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak melakukan pembakaran sampah di sembarangan tempat. Jadi kita juga sudah himbau kepada kelurahan, kecamatan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, apa penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita sudah berikan di tahun 2023 kemarin. Insya Allah di tahun 2024 ini program-program akan dilanjutkan kembali. Dilanjutkan ya Pak, ya Ya. dijalankan kembali ya sesuai dengan yang sudah diarahkan seperti itu Siap, ya, dan Pak. juga laporan dari masyarakat seperti itu. Ya. Baik Pak Kadis nih, Pak Kadis terakhir nih pesan Bapak kepada masyarakat, bagaimana mungkin caranya masyarakat bertindak atas kejadian-kejadian yang mereka alami, dan juga Bapak sebagai Kadis, apa harapan Bapak kepada bawahan-bawahan Bapak dan juga kepada seluruh jajaran Bapak itu terhadap kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, kita tidak tahu seperti itu Bapak. Apa yang ingin disampaikan Bapak? Baik, pertama atas nama keluarga besar Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya, dan tentu di Pulau Bintan ya, karena kami Tanjung Pinang ini kan wilayah administrasi saja. Kalau kebakaran itu kalau dia sampai ke Bintan ya, tentu kita saling berkoordinasi. Betul. Kita berharap masyarakat semakin sadar akan dampak bahaya dari kebakaran, terutama hutan dan lahan ya. Kebakaran bangunan gedung, rumah juga demikian. Oleh karena itu kita minta masyarakat supaya berhati-hati, terus mewaspadai, terutama misalnya penggunaan listrik ya, yang berlebihan, yang tidak lagi sesuai dengan daya dan kapasitasnya, itu supaya dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinannya. Baru-baru ini kebakaran terjadi di salah satu rumah pejabat provinsi akibat korsleting karena mesin air. Ya. Itu mungkin akibat karena kita ini kadang-kadang kan lalai atau kurang mewaspadai kondisi-kondisi yang seperti itu. Betul. Misalnya mesin air udah lama dicolok, ya main hidup saja kan, apalagi mesin air yang otomatis Yang misalnya otomatis, seperti itu betul, kan. betul. Jadi hal-hal yang demikian tuh harus kita mulai mewaspadainya ya. Jadi jangan terus-terusan kedengarannya PLN selalu menjadi tumbal, misalnya korsleting listrik, seolah-olah pikiran masyarakat, oh ini PLN nih, Ya, PLN. padahal bukan ya, Pak, ya. Padahal tidak Belum tentu. semuanya Iya. kesalahan itu. Kesalahan Betul. itu mungkin akibat oleh kelalaian kita sendiri. Betul. Di dalam rumah itu tanggung jawab kita, tanggung jawab pemilik gedung, itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu supaya instalasi yang sudah tidak memungkinkan, yang sudah tidak memadai, supaya dapat diperbarui ya. Perbaharui. Yang kedua, harapan saya kepada seluruh anggota dan pasukan Barit Biru ya, teruslah bekerja, teruslah memberikan pengabdian yang terbaiknya kepada masyarakat ya. Berikan pengabdian yang terbaik, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, supaya masyarakat juga dapat memberikan penilaian yang baik juga kepada kita, dan memberikan respon yang baik juga kepada kita, sehingga apapun keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat kita ditangani, Pak, layani ya. dengan baik. Luar Ya, itu biasa. harapannya. Luar biasa. Ya. Baik, terakhir mungkin dari Pak Kasih nih, Bapak apa pesan Bapak kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga harapan Bapak selaku Kasih nih Pak? Ya, Silakan. untuk ke masyarakat sendiri, jadi apapun pelayanan kami pada dasarnya siap melayani. Jadi tinggal menghubungi ke pos terdekat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya. Jadi yang sifatnya kami bisa tangani ya tetap kami tangani. Jadi kita saling berkoordinasi di setiap instansi yang sifatnya serumpun ya untuk penanggulangan baik bencana maupun musibah. Jadi kita harapkan masyarakat untuk tidak segan melapor, karena untuk pelayanan kebakaran dan kebakaran sendiri gratis. Gratis ya, Pak? Gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya apapun Ya. itu. Jadi selagi bisa ditangani sendiri, Siap. berusaha untuk ditangani sendiri, untuk juga meringankan kerja ya Pak ya dari damkar seperti itu. Tapi kalau mungkin tidak bisa lagi, ya Pak boleh buat ada Hubungi yang bisa layanan membantu ya Pak ya, dari damkar bisa dihubungi. Insya Allah akan siap membantu, siap melayani Insya Allah. 24 jam Insya seperti Allah. itu. Insya Allah. Luar biasa Bapak. Baik, terima Ya. kasih Pak Dery, terima kasih Bapak Setiawarman yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dan juga untuk masyarakat seperti yang dikatakan Bapak Kadis tadi, bahwa kita harus memperhatikan kondisi
kondisi mungkin sekitar kita dulu Pak ya, rumah Iya. kita yang mungkin tidak layak lagi digunakan itu bisa diperbaharui ya Pak ya. Sehingga itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek nih Pak setelah menonton seperti yang kata Bapak bilang tadi ya. Iya, Jadi boleh. bukan melulu kalau kejadian kebakaran korsleting listrik bukan melulu itu karena PLN Bukan seperti itu. melulu karena Karena kesalahan banyak PLN. juga penyebab-penyebab lainnya Iya, Pak ya, seperti benar. kata Bapak tadi, Benar. mungkin karena listrik air Iya. ataupun lampu. Terus kemarin kejadian juga ada karena ini Pak ya, kulkas ya Pak ya, Iya. seperti itu dan lain sebagainya. Jadi banyak kejadian yang mungkin itu karena kelalaian kita. Jadi mohon dicek kembali, apalagi sekarang nih apa-apa serba listrik ya Pak ya, kompor pun kompor listrik, semuanya pasti menggunakan listrik seperti itu. Jadi lebih diperhatikan lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis, terima sama-sama. kasih Pak Kasih atas waktunya, dan juga pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kita di TVRI Kepri. Saatnya saya Samarsita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.